Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salman dengan NIM 220512044042. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum keempat dari mata kuliah IoT, yaitu Server Registration. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat rangkaian seperti yang ada pada gambar, yaitu dengan menambahkan lampu. Kita tambahkan 2. Kemudian kita tambahkan home router 2 juga. Lalu jendela. Selanjutnya kita tambahkan router. Di sini kita pakai PT router. Lalu tambahkan server. Dan co-server. Lalu kita tambahkan cell tower dan smartphone. Kemudian pada home router yang ada di kiri kita ubah namanya menjadi, kita masuk ke wireless terlebih dahulu. Lalu untuk SSID-nya kita ubah jadi home 1. Kita samakan untuk lampu dan Windows yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita ubah yang ada di kanan untuk routernya terlebih dahulu. Kita masuk ke config, lalu wireless, lalu ubah SSID-nya menjadi home 2. Dan terapkan juga untuk light dan Windows-nya. Selanjutnya kita masuk ke cell tower-nya, lalu pada provider kita ubah menjadi Telkomsel. Lalu kita pergi ke smartphone, kemudian masuk ke config. Untuk interface-nya kita ubah menjadi 3G 4G cell. Kemudian kita masuk ke 3G 4G cell-nya, kita ubah nama providernya sesuai dengan yang tadi, yaitu Telkomsel. Lalu untuk wireless-nya kita matikan saja. Setelah itu untuk co-servernya juga kita ubah. Untuk providernya kita ubah jadi Telkomsel. Setelah itu kita masuk ke router. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita lepas semuanya. Dan kita tambahkan CFA. Setelah itu kita nyalakan dan kita tunggu booting up-nya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita masuk ke server. Kemudian pada config kita isikan default gateway-nya jadi 192.168.1.1 dan untuk DNS-nya 192.168.1.2. Lalu masuk ke Fast Ethernet.
Kemudian pada IP configuration-nya kita ubah. Kita masukkan 192.168.1.2. Setelah itu kita masuk ke router, kemudian ke fast ethernet 1. Lalu kita isikan untuk fast ethernet 1 sesuai dengan yang ada di samping, yaitu 192.168.1.1. Kemudian dinyalakan port statusnya. Selanjutnya ke fast ethernet 2 kita samakan juga jadi 192.168.2.1. Lalu kita nyalakan, kemudian masuk ke fast ethernet 3 192.168.3.1. lalu port statusnya dinyalakan, kemudian fast ethernet 4 192.168.4.1 dan port statusnya dinyalakan. Lalu kita hubungkan masing-masing router dan server menggunakan kabel. Untuk home 1 kita hubungkan menggunakan internet ke fast ethernet 2. Lalu home 2 menggunakan internet ke fast ethernet 3. Kemudian untuk menghubungkan server ke router kita menggunakan chopper crossover dari fast ethernet 0 ke fast ethernet 1 dan backbone ke fast ethernet 4. Lalu kita hubungkan core server ke tower menggunakan kabel koaksial. Koaksial 0 ke koaksial 0. Selanjutnya kita masuk ke access point rumah 1. Kemudian masuk ke internet, lalu kita ubah menjadi static. Kemudian kita samakan untuk access point 1. Untuk IP address-nya 192.168.2.2. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah terhubung. Oke. Lalu default gateway-nya kita masukkan 192.168.2.1 dan DNS servernya 192.168.1.2. Setelah itu pada LAN kita ubah jadi 192.168.10.1. Kita tunggu apakah terhubung. Kemudian kita coba cek ke salah satu lampunya. Untuk default gateway-nya sudah sesuai, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita masuk ke access point kedua untuk rumah 2. Kita samakan seperti tadi. Kita masuk ke internet, kemudian ubah ke static. Lalu untuk IP address-nya 192.168.3.2. Kemudian kita cek dulu apakah terhubung. Oke, lalu untuk gateway-nya 192.168.3.1 dan untuk DNS servernya 192.168.1.2.
Kemudian pada LAN kita ubah jadi 192.168.20.1. Kita tunggu, lalu kita cek untuk default gateway-nya sudah sama. Selanjutnya kita masuk ke Central Office Server. Lalu pada backbone kita ubah jadi static dan kita samakan jadi 192.168.42. Lalu kita cek. Lalu untuk gateway-nya 192.168.41 dan DNS servernya 192.168.12. Kemudian ke cell tower. Untuk cell towernya sudah sesuai, yaitu 172.16.11. Mari kita cek pada smartphone. Untuk 3G 4G-nya kita sudah mendapatkan akses, yaitu 172.16.100. Selanjutnya kita masuk ke server, lalu ke service. Kemudian pada IoT kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian ke DNS. Lalu untuk DNS-nya dinyalakan. Pada nama kita masukkan iot.net. Lalu untuk addressnya 192.168.1.2. Lalu kita add. Kemudian kita coba ke desktop, lalu ke web browser. Lalu kita masukkan iot.net. Sudah bisa. Kemudian kita masuk ke step keempat, yaitu setting static routing di router. Kita masuk ke router, lalu pergi ke static. Kemudian kita masukkan untuk networknya 172.16.1.0. Kemudian mesh-nya seperti biasa 255.255.255.0. Lalu next hop-nya kita masukkan address-nya 192.168.4.2. Kemudian kita add. Selanjutnya kita coba buat kita masuk ke web browser pada server. Lalu kita masukkan iot.net. Kemudian kita coba untuk sign up. Untuk username dan passwordnya kita masukkan iot. Setelah itu kita buka untuk light. Kemudian untuk IoT servernya kita ubah jadi remote server dengan server addressnya iot.net dan username dan passwordnya iot. Lalu kita coba connect. Kemudian kita coba add simple PDU dari light ke server. Di sini statusnya successful karena sudah berhasil kita tambahkan untuk IoT lainnya dari Windows. Kita ubah ke remote server, lalu masukkan iot.net. Lalu untuk username-nya seperti tadi. Kita coba connect. Selanjutnya untuk light iot.net.
Lalu untuk Windows, kita coba kirimkan seperti tadi, simbol video dari like ke server. Berhasil. Dari Windows ke server, berhasil. Selanjutnya kita coba untuk ke server, sukses. Lalu dari smartphone ke server, sukses. Sesuai dengan yang ada di samping ini. Kita buka web browser pada server, kemudian kita masukkan iot.net. Lalu untuk username passwordnya IoT. Di sini kita bisa lihat bahwa keempat device sudah terhubung. Jadi kita coba semuanya. Untuk lampu pertama bisa, lalu untuk lampu kedua juga bisa. Kemudian untuk Windows pertama bisa, dan Windows kedua juga bisa. Lalu kita coba lakukan di smartphone. Kita bisa gunakan web browser atau IoT Monitor. Di sini saya akan pakai IoT Monitor. Kemudian untuk IoT server address-nya kita masukkan 192.168.1.2. Lalu username dan passwordnya seperti tadi, IoT. Sudah terhubung. Lalu kita coba untuk matikan yang sudah dinyalakan tadi. Berhasil. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.